Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tentang video penjelasan tentang komponen-komponen komputer grafis yang bisa dipakai untuk menjalankan program-program grafis ya. Nah, untuk sesi yang kedua ini saya akan menjelaskan yaitu komponen yang disebut dengan video graphic adapter atau VGA-nya. Tidak semua komponen VGA yang berada di dalam komputer itu dianjurkan untuk menjalankan program aplikasi grafis karena kadang-kadang memorinya atau kecepatannya itu nggak sesuai, nggak cukup, sehingga berdampak pada proses display di dalam monitornya itu lambat atau bahkan hasilnya tidak optimal. Nah itu. Nah, komponen video grafis adapter atau bisa juga disebut dengan VGA card atau VGA-nya itu memang berfungsi kalau di dalam komputer PC berfungsi untuk menghubungkan komputer mainboard itu dengan monitor. Tapi kalau di laptop sudah jadi satu kesatuan, itu VGA card-nya sudah menempel menjadi satu di mainboard, di motherboard ya. Itu. Nah, VGA ini memang sangat berpengaruh karena VGA juga memiliki memori. Nah, biasanya VGA yang tertanam di dalam komputer itu ada yang berjenis atau bermerek Intel, ada yang bermerek Nvidia, ada bermerek GeForce. Nah, itu. Nah, kalau untuk desain grafis diharapkan VGA-nya bukan Intel. Kenapa? Kalau VGA-nya itu bermerek Intel, biasanya VGA tersebut mengambil memorinya komputer itu sendiri. Kalau memori komputer itu misalkan 4 GB, sementara VGA merek Intel itu diberi 1 GB atau 2 GB, maka memorinya komputer itu terkurangi, terpotong, karena diambil oleh VGA yang dijalankan. Nah, makanya diharapkan VGA-nya bukan Intel, VGA-nya lebih baik disarankan itu bermerek Nvidia atau GeForce. Nah, kalau VGA-nya bermerek Nvidia, itu berarti VGA-nya berdiri sendiri, tidak menjadi satu dengan prosesornya, itu ya. Nah, tidak menjadi satu dengan mainboard-nya, maaf itu. Kalau Nvidia atau GeForce minimal memorinya adalah 2 GB. Ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8. Nah, itu lebih bagus. Nah, biasanya di dalam VGA itu juga ada coolernya atau kipasnya. Karena VGA sendiri itu juga punya prosesor. Ya, VGA sendiri juga punya prosesor. Itu mereknya Nvidia atau GeForce. Nah, makanya dia butuh cooler. Semakin tinggi memori VGA tersebut, maka semakin cepat display yang bisa dijalankan oleh komputer tersebut. Biasanya komputer-komputer gaming untuk nge-game itu VGA-nya nggak mau kalau Intel, minimal Nvidia atau GeForce. Nah, berapa memorinya, berapa giga yang terpasang, lebih besar lebih bagus, gitu ya. Ini VGA adapter atau VGA yang terpasang di dalam komputer. Nah, untuk berikutnya adalah hard disk. Hard disk ini ada dua ukuran ya. Untuk ukuran yang besar itu biasanya terpasang pada komputer PC yang CPU dan monitornya terpisah. Nah, tapi kalau all-in-one atau laptop, hard disknya kecil. Itu. Nah, nggak ada masalah tentang ukuran hard disk. Yang penting kapasitas yang bisa tertampung di dalam hard disk. Nah, hard disk sendiri ini berfungsi sebagai penyimpan media yang permanen, berbeda dengan memori tadi atau RAM. Nah, kalau hard disk ini sifatnya permanen, begitu data ini disimpan di dalam hard disk, itu bisa dibuka kapanpun. Gitu. Nah, minimal sekarang hard disk kalau misalkan beli komputer baru itu 500 GB minimal.
Ada yang 750 atau 720 giga. Ada yang standar itu 1 tera ya. Jadi kapasitas itu sekarang giga, itu di atasnya giga adalah tera. Itu. Nah, coba nanti cari informasi-informasi ya, berapa sih kapasitas hitungan-hitungan di dalam komputer itu sebelum giga itu ada mungkin kilobit. Nah, kilobit, kemudian megabyte, kemudian gigabyte, kemudian terabyte, dan sebagainya ya. Nah, hadis itu sekarang sudah 500 giga, 720 giga, 1 tera atau 1000 giga, 2 tera, 4 tera. Nah, itu semakin besar kapasitas hadis semakin bagus. Itu. Dan hadis sekarang sudah ada 2 macam ya, yaitu SSD dan hadis menggunakan piringan. Coba nanti dicari informasinya apa sih hadis SSD itu. Oke, itu hadis berfungsi untuk media penyimpan. Kemudian yang berikutnya selain hadis, ada komponen yang digunakan untuk membaca CD, untuk menyimpan data ke dalam CD yang dinamakan optical disk drive. Ya, itu bisa disebut DVD-ROM atau DVD drive. Nah, dulu namanya CD drive karena dia hanya untuk membaca CD, tapi sekarang karena bisa untuk membaca DVD namanya DVD drive atau DVD-ROM. Tidak semua komputer, tidak semua laptop sekarang ini memiliki DVD drive. Ada laptop yang tidak memiliki DVD drive. Memang tergantung kebutuhannya ya. DVD drive itu ada atau tidak. Karena sekarang jarang diperlukan untuk DVD drive itu. Nah, kalau seandainya ada, kalau di komputer PC bentuknya seperti ini. Tapi kalau di laptop lihat di sebelah samping kanan atau kiri, ada tombol digunakan untuk membuka ROM-nya itu, DVD ROM-nya itu. Nah, itu namanya DVD drive. Fungsinya untuk apa? Untuk membaca CD atau untuk menyimpan atau membarning ya, membarning DVD kosong supaya digunakan untuk menyimpan data. Nah, biasanya data tersebut bisa diberikan atau disimpan di situ untuk diberikan ke orang lain. Itu. Jadi karena harganya murah ya DVD detailnya itu dibandingkan dengan flash disk. Makanya untuk menyimpan atau membarning, yang istilahnya membarning DVD itu harus pakai DVD drive. Nah, burningnya ya di copy biasa atau pakai Nero, aplikasinya namanya Nero Burning, gitu ya. Nah, sekarang ada yang lebih bagus lagi daripada DVD drive yaitu Blu-ray. Blu-ray disc ini lebih besar lagi kapasitasnya. Kalau DVD itu satu keping itu memorinya atau kapasitas yang bisa tersimpan itu 4 giga maksimal 4 giga. Nah, tapi kalau Blu-ray CD titelnya itu 100 giga lebih banyak lagi. Makanya kalau dilihat di dalam laptop atau komputer itu apa sih DVD yang terpasang, dia terpasang DVD drive atau Blu-ray disc. Kalau Blu-ray disc bisa membarning Blu-ray title. Ya, CD-nya beda sendiri juga. Namanya Blu-ray title itu. Itu kapasitasnya 100 giga. Kalau DVD biasa kapasitasnya 4 giga. Nah, ini ya, ini optical drive. Kemudian di komputer itu sendiri ada yang namanya komponennya adalah power supply unit atau PSU. Nah, kalau di laptop ada juga itu adaptor ya, adaptor. Nah, kalau di laptop biasanya adaptornya itu berada di luar. Nah, kamu lihat begitu all-in-one juga adaptornya di luar ya. Jadi kabel listriknya di tengah-tengahnya itu ada adaptornya. Nah, kalau di komputer biasa itu dinamakan power supply ya, karena kabelnya tidak ada adaptornya. Seperti ini kabelnya power supply. Nah, kalau di laptop atau all-in-one itu adaptor. Apa sih fungsinya? Nah, sebagai pengonversi listrik.
listrik yang di PLN itu kan voltasenya 220 volt, ya 220 volt. Nah itu dikonversi menjadi 12 volt, diubah menjadi 12 volt atau lebih kecil ya. Dan arusnya kalau PLN itu arusnya bolak-balik karena voltasenya besar, harusnya bolak-balik. Nah, sementara kalau yang masuk di dalam komputer, baik itu laptop, all-in-one atau CPU biasa, komputer biasa, itu harus searah, kecil, harus dikonversi. Pakai apa? Ya pakai adaptor atau pakai power supply seperti ini. Itu ya. Ini fungsinya. Biasanya dia di dalam casing kalau di komputer PC, tapi kalau laptop atau all-in-one itu di luar. Nah, kalian bisa lihat di sekolah seperti itu adaptornya ya. Nah, yang komponen berikutnya adalah monitor ya, monitor. Nah, kalau komputernya itu berdiri sendiri-sendiri antara CPU, monitornya berdiri sendiri, itu tersendiri ya. Monitor ini digunakan untuk menghasilkan display ya, untuk dapat kita lihat gimana sih display dari aplikasi komputer yang sudah kita jalankan. Nah, kalau all-in-one ya jadi satu, monitor, CPU jadi satu, laptop juga sama, monitornya jadi satu dengan komponennya. Itu. Nah, monitor ini sekarang itu sudah LED ya, tidak membutuhkan listrik yang besar dan hasilnya lebih bagus. Itu resolusinya lebih tinggi. Nah, tapi monitor ini juga bergantung pada VGA-nya ya. Kalau VGA-nya itu memorinya kecil ya monitornya hanya bisa menampilkan sesuai dengan memori VGA. Tapi kalau VGA-nya bagus ya monitornya akan menampilkan sesuai dengan VGA yang terpasang. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah keyboard dan mouse. Nah, ini adalah media lain sebagai media input. Ya, kalau keyboard digunakan untuk papan ketik ya. Papan ketik memberikan perintah teks. Kalau mouse ini pengganti tangan kita. Nah, ini ya. Mouse itu digunakan untuk menjalankan perintah tombol-tombol pakai mouse ya, sebagai tangan kita mouse-nya. Tapi sekarang sudah ada monitor touchscreen, itu kadang-kadang fungsi mouse sudah dikurangi, langsung di tombol di monitornya langsung. Itu ini keyboard dan mouse. Nah, sekarang keyboard mouse itu ada yang menggunakan kabel, dia masuk pada komponen yang namanya USB ya. Jadi keyboard yang pakai kabel, mouse yang pakai kabel masuk pada komponen USB. Ada juga keyboard wireless atau mouse wireless tanpa kabel, tapi ada komponennya yang tetap ditancapkan ke USB sebagai penghubung antar mukanya. Itu sebagai konektornya. Ya, dia harus pakai baterai ya, keyboard atau mouse-nya itu. Ya, itu baterai. Oke. Nah, kemudian satu lagi yaitu UPS. Nah, UPS ini sebenarnya hampir sama seperti power apa namanya itu dia berfungsi untuk menyimpan listrik sementara. Itu UPS ya. Nah, ini sebenarnya ada komponen yang namanya stop volt. Kalau stop volt itu fungsinya untuk stabilizer listrik. Biasanya kalau orang-orang dulu, komputer itu sebelum listrik langsung ditancapkan ke komputernya, itu harus ditancapkan ke stop volt. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada ya stop volt itu. Nah, itu fungsinya untuk menyetabil listrik. Karena listrik itu dulu itu pernah naik turun, nah, maka diperlukan stop volt stabilizer. Nah, itu supaya listrik yang masuk ke dalam komputer tidak naik turun karena bisa menyebabkan kerusakan pada komponen komputer. Nah, sekarang itu diganti dengan UPS, Uninterruptible Power Supply. Nah, UPS ini selain sebagai penyetabil listrik, juga sebagai baterai cadangan ya. Cuma ya nggak lama baterai cadangannya, mentok ya sekitar 15 menit lah. Kalau bisa yang paling 10 menit. Untuk apa kok ada UPS?
kalau lampu mati, komputer itu tidak langsung mati, ya. Dia memberikan kesempatan kepada aplikasi yang menjalankan komputer yang didesain itu untuk secepatnya bisa disimpan, ya, bisa disimpan pekerjaannya supaya tidak langsung hilang. Nah, itu dipasang UPS, jadi dari listrik masuk ke UPS, dari UPS masuk ke komputer. Itu karena dia berfungsi sebagai baterai cadangan sekaligus sebagai stabilizer, menyetabilkan arus listrik yang masuk ke dalam komputer. Oke, sementara itu dulu bagian kedua. Nanti akan saya lanjutkan tentang printer dan scanner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.